Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memasuki tempat mereka yang disiksa kecuali jika kalian menangis. Jika tidak bisa menangis, janganlah kalian memasuki tempat mereka agar kalian tidak tertimpa musibah seperti yang telah menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari 8, Kitab Salat 53, bab salat di tempat peruntuhan atau di tempat yang pernah terkena azab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim Lu'lu' wal Marjan jilid 3, bab dan kitab zuhud, tawadu dan sikap sederhana. Bab zuhud, tawadu dan sikap sederhana, hadis 1871. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa sejak tiba di Madinah, keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasa kenyang makan gandum hingga 3 malam berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari 70, Kitabul At-Imah 23, bab keadaan Nabi SAW dan para sahabat dalam hal makanan. Ya. Di Madinah itu tidak ada istilah kekenyangan bagi kaum muhajirin karena mereka berusaha keras untuk hidup, mempertahankan berdagang dan berbisnis seperti itu. Diriwayatkan pula seperti ini menurut Aisyah bahwa tidak pernah merasa kenyang makan gandum hingga 3 malam berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Lanjut hadis 1872, masih hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa keluarga Muhammad SAW tidak pernah makan 2 kali sehari, melainkan yang salah satunya dengan kurma. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitabul Riqaq 17, bab kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya. Pagi bisa jadi makan gandum yang enak dengan macam-macam lauk pauknya, akan tapi makan kedua itu sudah tidak ada, yang dimakan adalah kurma seperti itu. Dan cuma sekali makannya. Itu di zaman ketika itu. Hadis 1873. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Urwah, "Hai keponakanku, sesungguhnya kami memperhatikan hilal, kemudian hilal hingga 3 kali dalam 2 bulan, sedangkan tidak pernah dinyalakan api untuk masak di rumah Rasulullah SAW." Aku Urwah bertanya, "Wahai bibiku, lantas apakah yang dapat menjadikan kalian bertahan hidup?" Dia Aisyah menjawab, 2 benda hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja tetangga Rasulullah SAW dari kalangan Ansor ada yang memiliki kambing perahan, maka mereka mengirimkan susunya kepada Rasulullah SAW dan beliau berikan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari 51, Kitabul Hibah 1, bab keutamaan dan anjuran memberikan hadiah. Ya seperti itu. Jadi seorang nabi, seorang pemuka agama yang dekat dengan Allah dan sudah mempunyai takdir bahwa makan cuma sekali sehari, dan yang makan yang keduanya kurma dan air. Kadang-kadang mendapat hadiah susu dari para tetangganya kaum Ansor. Nah, kita lebih enak. Hadis 1874. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW wafat setelah kami kenyang makan al-aswadain, yaitu kurma dan air. Saya ulangi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW wafat setelah kami kenyang makan al-aswadin, yaitu kurma dan air. Hadis riwayat Bukhari 70, Kitabul At-Imah 60, bab orang yang makan hingga kenyang. Ya, setelah Rasulullah wafat, kemudian turunlah rezeki yang banyak. Itu kurma hitam, aswadain, dan bisa makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Alhamdulillah pada saat itu setelah wafatnya Rasulullah. Hadis 1875. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang oleh makanan 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari 70, Kitabul At-Imah
1 bab firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari yang baik apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Itulah bahwa dalam kehidupan Nabi pun di Madinah sampai beliau wafat, makan hanya sekali, kemudian enggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi bersyukurlah, apa yang kita syukuri, kita syukurilah pada saat sekarang ini. Bab jangan memasuki daerah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri kecuali dengan menangis. Jangan memasuki daerah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri kecuali dengan menangis. Hadis 1876. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memasuki tempat mereka yang disiksa kecuali jika kalian menangis. Jika tidak bisa menangis, janganlah kalian memasuki tempat mereka agar kalian tidak tertimpa musibah seperti yang telah menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari 8, Kitab Salat 53, bab salat di tempat peruntuhan atau di tempat yang pernah terkena azab. Jangan ke situ. Kalaupun terpaksa, menangislah atau berpikirlah atau ingatlah hal-hal yang membuat penderitaan seperti itu, dan dianjurkan untuk tidak masuk ke tempat itu, tempat-tempat yang pernah kena azab. Itu maksudnya. Hadis 1877. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa orang-orang bersama Rasulullah SAW hingga di Al-Hijr, daerah kaum Samud, lalu mereka mengambil air dari sumurnya dan membuat adonan roti. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka supaya menumpahkan air yang mereka ambil dari sumurnya dan menjadikan adonan roti sebagai makanan unta. Setelah memerintahkan mereka agar mengambil air dari sumur-sumur yang biasa diminum oleh unta, mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari 60, Kitabul Anbiya 17, bab firman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh alaihissalam. Ya, kalau ada satu tempat sudah dimurkai, sudah diazab, ada runtuhan airnya pun jangan diminum kecuali untuk masakan-masakan binatang, untuk disilakan pada binatang. Seperti itu maksudnya. Jangan kita datangi, jangan kita minum airnya. Itu maksud dari hadis ini. Bab berbuat baik kepada janda, orang miskin dan anak yatim. Berbuat baik kepada janda, orang miskin dan anak yatim. Hadis 1878. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang berusaha untuk membantu wanita janda dan orang miskin itu bagaikan orang yang berperang jihad fi sabilillah, atau bagaikan orang bangun sholat malam dan puasa pada siang hari. Saya ulangi, hadis 1878, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang berusaha untuk membantu wanita, janda dan orang miskin itu bagaikan orang yang berperang jihad fisabilillah, atau bagaikan orang bangun sholat malam dan puasa pada siang hari. Hadis riwayat Bukhari 69, Kitabul Nafaqat 1, bab keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Luar biasa. Jangan karena ingin nama terkemuka kemudian kita menyumbang pada suatu lembaga dan kita melupakan tetangga. Bab keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis 1879. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Ubaidillah al-Qawlani bahwa dia mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, di tengah pembicaraan orang-orang sekitar masalah pembangunan masjid Rasulullah SAW, dia berkata, sungguh kalian telah banyak berbicara. Padahal aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya yang seperti itu di surga. Saya ulangi saja, dari Ubaidillah al-Khawlani bahwa dia mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata,
di tengah pembicaraan orang-orang sekitar masalah pembangunan masjid Rasulullah SAW. Dia berkata, sungguh kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuknya yang seperti itu di surga. Ya. Ini hadis yang terkenal, lakukanlah walaupun hanya sepotong bata. Hadis riwayat Bukhari 8 Kitabus Salat 65 bab orang yang membangun masjid. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah mendapatkan syafaat pula dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.